syafi'an li ashabihi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah kita sudah di penghujung bulan Sya'ban. Ya, hitungan mungkin sekitar 10 hari lagi ya kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Jadi kalau kita telusuri dari secara psikologis bahwa bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyambut Ramadan itu dari bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa barik lana fi Sya'ban wa balighna ila Ramadan, ya. Pertemukan kami dengan bulan suci Ramadan. Kita berdoa mudah-mudahan Allah beri kesehatan, Allah kuatkan iman kita, ya Allah jaga istiqomah kita. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk merenovasi diri kita di bulan suci Ramadan, ya, secara keseluruhan gitu. Kalau kita mau renovasi rumah berarti kan butuh modal banyak itu, karena semuanya harus direnovasi, atap, genteng, plafonnya, dindingnya, pagernya gitu ya. Nah mudah-mudahan 1 bulan itu kita bisa selesaikan renovasi diri kita. Yang kurang beres kita beresin dalam bulan suci Ramadan. Sebelum kita mulai, kita baca suratul Fatihah untuk Bu apa tadi pertama? Tato dan Bu Lili ya. Yang operasi mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hasil yang maksimal, dan insyaallah kembali nanti dapat bergabung kembali bersama kita dengan keadaan yang lebih prima, ya. Ila hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemarin itu acaranya saya selama ini belum pernah. Pertama karena saya nggak bisa itu acara Sentul itu. Jadi kemarin salah satu jemaah yang dibawa kita punya rumah Sentul, mintanya Jumat depan. Waduh Bu, saya Jumat depan ada jadwal khutbah di Kosambi. Saya lupa kalau tak Jumat ini ada Kosambi, ada jadwal khutbah, dia ada gue yakin. Ya, jadi akhirnya saya bertobat, Bapak tolong minta dicarikan badan. Kalau udah kesiangan takut ini ya. Alhamdulillah kita berangkat, tapi rasanya nggak full juga bisa lagi. Akhirnya yang di sana nggak bisa buat hari ini ya begitulah. Kalau acara begitu banyak, ada yang ini bisa, ada yang nggak bisa kan gitu. Maghrib juga baru nyampe kemarin dari situ. Berangkat jam 7 pagi. Alhamdulillah Pak, rame. Alhamdulillah. Rame, artinya Iya. kita sibuk gitu. Iya. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat berapa terakhir? Al-Jin. 8, sekarang 9. Oh iya. Sekarang 9 ya? Ya Pak. Bapak Ibu sekalian, kalau begini, saya mulai ingin arahkan kita. Pertama, kita sudah sedikit punya bekal bahasa Arab, ya. Kedua, selama ini kerangka berpikir kita ketika membaca Quran itu belum sepenuhnya sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya buat perbandingan begini. Ini saya mohon ampun pada Allah kalau saya salah. Sekarang ibu kalau baca buku, ya, ibu baca buku yang ringan apa? Buku cerita.
yang dengan buku cerita. Pada Al-Quran ini ada soal sejarah, ada soal hukum, ada soal banyak-banyak kan aturan di sini. Ada yang sainsnya juga ada gitu. Nah sekarang kita ambil yang paling mudah, apa misalnya buku sejarah. Jadi ketika kita membaca sejarah per alinea, itu kan kita tahu nih. Intinya. Kalau orang menulis kan pasti berhubungan alinea 1, alinea 2, alinea 3 kan gitu ya. Nah, gitu. Nah sekarang ketika kita membaca Quran, kita bawa tuh frame itu ke sini. Ketika kita baca ayat 1 apa yang dapat, di ayat 2 ada apa, ayat 3 apa. Nah kemudian hubungkan ke 1, 2, dan 3 itu hubungannya apa. Itu untuk melihat bahwa pesan Quran itu bukan sepotong-sepotong. Jadi kita mengarahkan bukan saja kepada teksnya, tetapi kepada konteksnya. Nah kemarin kita menyebutkan bahwa cerita tentang jin kan, mulai dari cerita bahwa ada seorang laki-laki yang memohon perlindungan kepada jin laki-laki kan gitu, seorang laki-laki yang memohon perlindungan kepada jin laki-laki. Kan mereka punya kesamaan. Apa kesamaan jin laki-laki dan orang laki-laki ini? Karena mereka sama-sama yakin tidak akan dibangkitkan. Satu cerita gitu. Yang kedua masuk lagi cerita tentang jin. Nah kita terima kasih juga kepada jin itu. Kita dapat informasinya melalui jin ini. Cerita jin ini yang kemudian diabadikan oleh Allah untuk jadi pelajaran bagi kita. Akibatnya kita mengetahui tadinya jin-jin itu di langit, bebas di langit, ya, untuk nongkrong, untuk cari informasi. Mungkin intel-intelnya pada berkumpul lah di sana, gitu. Kemudian setelah itu, ketika Nabi Muhammad SAW diutus, ini maksudnya. Ketika Nabi Muhammad SAW diutus, penjagaan di langit itu diperketat. Apa ditemukan di ayat ke-7? Fawajadnaha muliat harasan syadidan wa syuhuba. Ya, maka mulai saat ini kami dapati di langit itu muliat harasan syadidan, dipenuhi dengan pemeliharaan yang sangat ketat. Jadi kapan langit itu dijaga sedemikian ketatnya? Ketika Nabi Muhammad SAW diutus. Tujuannya apa? Dengan awal cerita. Awal cerita kan ayat ini berkaitan dengan jin mendengarkan Al-Quran kan? Nah ini hari kita tadi. Jin mendengarkan Al-Quran. Dan ketika itu kita saksikan betapa kekaguman jin terhadap Al-Quran. Sesuatu yang menakjubkan, ajaba. Nah hubungannya dengan pemeliharaan langit ini dengan cinta-cinta dia apa? Ketika Nabi Muhammad untuk menjaga ini, menjaga kemurnian Al-Quran, jangan sampai dimasuki oleh berita-berita yang tidak bersumber yang kemudian dapat merusak kemurnian dan keaslian Al-Quran. Bisa dipahami? Nah, itu. Jangan dapat bocoran nanti disampaikan melalui si A, melalui si B. Kan prosesnya kalau kita lihat kemarin dalam itu, jin yang mendengar turun ke bumi. Nah untuk memindahkan informasi yang dibawa oleh jin ke masyarakat orang banyak, kan tidak semua orang banyak bisa berkomunikasi dengan jin. Sehingga mau tidak mau jin membutuhkan orang untuk bisa menerima pesannya. Ini biasanya para dukun. Jin menyampaikan ke dukun, dukunlah yang kemudian mensosialisasikan kepada hal yang ramai. Nah, semakin panjang jalur satu informasi itu, kita tahu ada dulu kalau permainan berita apa? Berangkai. Orang pertama sampai ke ujung itu bisa jauh 180 derajat berbeda loh itu ceritanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril langsung ke Nabi Muhammad. Itu gak melalui orang lain lagi. Dari Allah ke Jibril ke Nabi Muhammad. Jadi mata rantainya itu sampai di situ. Dan ini sudah disebutkan ini orang-orang yang wise, orang-orang yang bijak, orang yang
dapat dipercaya gitu loh. Bisa dipahami arahnya? Jadi seluruh ceritanya tadi kalau kita balikin lagi ke awal adalah semua ini memperlihatkan betapa begitu luar biasanya pemeliharaan Allah terhadap Al-Qur'an. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kamilah yang menjaganya. Nah sama aja dengan sekarang, kalau misalnya dari atas ngucurin dana, sementara dana yang dikucurkan itu sampai kepada objeknya ini melalui banyak orang. 10 miliar jangan nyampe di sini cuma sejuta ini. Sunat dikit. Nah bagaimana efisien dikurangin ini? Bisa paham? Oh kita dapat ilmu lagi dari Quran. Ya, ini dulu nih harus dapat. Jadi yang saya maksud tadi, ketika kita membaca Quran, jangan selesai satu ayat lompat ke ayat lanjutnya, sementara kita tidak mengetahui ayat 1 dan ayat 2 dan tidak mencari hubungan. Itu yang memang agak sedikit berat, tapi bagi saya menyampaikan ini karena saya yakin karena kita sudah dibekali sedikit bahasa kan. Jadi ada 2 perubahan kepada Quran yang harus kita dapatkan. Pertama, kita tidak lagi tergiur dengan 1 huruf 10 kebaikan. Kita gengsinya tinggi. Kita bukan 1 huruf 10 kebaikan. Kita berharap mudah-mudahan 1 huruf itu 1000 kebaikan. Gitu. Ya semakin tinggi. Nah, untuk mengubah dari 10 kebaikan ke 1000 pasti ada upaya dong. Dan kita sudah punya sedikit modal bahasa. Ya. Fahim? Baik. Ya Pak. Ini hanya pengalaman saja. Ya. Di dalam membaca Quran itu sangat penting artinya tanda baca. Ya. Sholat misalnya. Nah, melalui tanda baca ini kita dituntut bahwa itu satu tema. Kadang-kadang saya kan loncat gitu itu bacanya. Nah, melalui tanda baca itu kalau kita istirahat di situ, seolah ini nanti akan ganti tema. Ini hanya pengalaman dan barangkali gitu. Terima kasih. Ya. Salah satu di antaranya tanda baca itu adalah alat untuk memudahkan kita berhenti. Dalam satu hadis begini, kamu adalah akhir ayat yang kamu baca. Saya lupa bunyi persis hadisnya ya. Kamu adalah akhir ayat yang kamu baca. Ini salah satu contoh untuk menjawab pertanyaan Pak Sumadi. Kalau kita berhenti baca Quran, ini di luar dari soal tanda baca kan dalam ayat ya. Ini misalnya kita berhenti di akhir ayat. Pastikan dulu bahwa akhir ayat yang kita baca itu ceritanya yang bagus. Cerita yang bagusnya bagaimana? Kan saya sering sebutkan, cerita Quran itu kan cuma 2. Kanan, kiri, hak, batil, halal, haram, surga, neraka. Pastikan bahwa akhir ayat yang kita baca itu berkaitan dengan yang baik. Soal yang di kelompok kanan, kelompok yang beruntung, tentang surga. Karena biasanya yang menempel bagi kita yang baca adalah ayat terakhir yang kita baca. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Misalnya, apa yang terakhir yang paling kita ingat? Mereka lah orang yang dapat hidayah, mereka lah orang yang beruntung. Nah mudah-mudahan kalimat hidayah dan beruntung itu memenuhi pikiran kita tuh sehingga kita. Tapi kalau misalnya innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang kafir itu sama saja bagi mereka. Kamu beri peringatan tidak beri peringatan, mereka tetap tidak beri. Nah, hindari berhenti di ayat seperti itu. Jangan di situ. Jangan di situ gitu. Walaupun nggak ada larangan kan. Orang sudah selesai satu ayat, kok kan boleh aja berhenti di situ. Iya, ini bukan soal boleh berhenti tidak berhentinya. Jadi cara baca Quran itu bertingkat
pastinya berkaitan dengan kapasitas yang baca itu kan beda-beda, ya, gitu. Nah termasuklah tadi kalau kita mau berhenti dalam setiap satu ayat itu sudah terbantu dengan ada tanda baca. Contohnya ada yang huruf mim kecil berarti haram, itu nggak boleh disambungin itu, karena itu disambungin itu ini dua tema yang beda. Kalau tema yang beda itu kita satuin jadi kacau nanti, ya. Jadi kita bersyukur pada Allah sudah ada bantuan-bantuan itu bagi kita yang awam ini lebih mudah. Apalagi Quran Indonesia. Quran Indonesia itu sudah sangat memanjakan orang itu. Iya. Ini ada tanda ini, ada tanda ini. Beda dengan kalau Quran dari Beirut atau dari Madinah, itu kan tanda buktinya beda itu. Karena asumsinya orang yang baca itu ukurannya seukuran mereka gitu loh. Ya, kemampuan bacanya sudah seperti kemampuan mereka. Sementara yang di Indonesia tadi memang agak sedikit Indonesia lah istilahnya. Ya, karena mereka ngerti. Boro-boro bahasa Arabnya baca aja masih banyak yang belum beres kan gitu. Bisa pahami? Baik, ayat ke-9. Wa anna kunna na'udu minha. Ini na'mudu maqa'in sam'i yastami. Sihabat rosoda. Kata baru kan? Iya. Ini sihab sudah di ayat 8 kan? Syuhubah, oke. Syuhubah sihab, nanti kita berarti ini sama gitu loh. Ini kan artinya sama nih. Bandingkan dengan ayat 8, syuhubah. Nah, ini yang baru rosoda. Rosoda nanti di dalam Al-Quran kita tuh inna rabbaka labil mirsad al-mirsad. Kahfi 10. Iya. Mirsad itu dari kata ini rosoda.
Yang jelas ada an, berarti ini kata benda sama dengan syihaban. Karena ini ada dua yang an, berarti pola ini apa namanya? Nah, udahlah, tahu judulnya dulu. Iya. Berarti di tengah-tengahnya ada yang. Oke, kita telusuri. Na'udu dengan maqa'in. Na'udu dan maqa'in itu dari kata apa? Na'udu itu fi'il ya? Fi'il apa? Mudhari. Subjeknya siapa? Nahnu. Berarti kata dasarnya apa? Ya, qa'ada, qaf ain dal. Qa'ada. Ya, mudu. Qa'ada artinya duduk. Duduk. Orang yang duduk jadinya apa? Isim fa'il berarti kan? Kalau orang yang duduk jadinya qa'id. Kalau orang Arab qa'id, orang duduk, orang kita orang meninggal. Udah qa'id ya gitu. Sama dengan jalasa. Hanya bedanya kalau jalasa itu dari berbaring ke duduk. Ibu lagi baring nih, duduk. Nah, itu namanya jalasa. Tapi kalau dari berdiri ke duduk, namanya qa'ada. Tapi penggunaannya dalam percakapan sehari-hari, justru kita banyak misalnya tafadhal ijlis. Begitu. Silakan duduk. Jarang kita temukan tafadhal uqud. Jadi kesalahan yang disepakati bersama itu. Jadi kalau orang-orang yang terlihat memahami itu tafadhal ijlis, berarti dia dari berdiri baring dulu baru duduk. Jadi kalau jalasa itu baring ke duduk, dari baring ke duduk. Tapi kalau qa'ada dari berdiri ke duduk. Oke, berarti na'udu kami duduk. Na'udu kami duduk. Kaminya adalah jin kan? Na'udu kami duduk. Minha darinya. Nyanya ini kembali ke mana? Langit. Ayat ke-8. Kembali ke ayat 8. Minha kembali, domirnya kembali ke as-sama. Maqa'id ini isim makan. Ya. Isim makan. Keterangan tempat. Jadi kalau kata dasarnya tadi qa'ada duduk, jadi maq'id tempat duduk. Untuk menunjukkan tempat duduk itu tunggal atau Tunggal. Pak? Maq'idun itu. Maq'idun tunggal. Nah ini maq'idah Pak.
Ini karena dia sudah dari sini. Ya. Hubungannya dengan di dalam kalimat. Ya, naqudu minha, kami duduk darinya. Ini bisa juga jadi objek. Objek. Ya, jadi objek maka jadinya berarti a. Wa anda, dan sesungguhnya kami, kunna adalah kami, naqudu kami duduk, minha darinya, atau bisa minha itu diartikan juga dengan fiha, padanya, di langit, maqa'id tempat-tempat duduk atau tempat duduk, lis-sam'i untuk mendengarkan, untuk mencuri dengar atau mendengarkan. Sampai situ paham artinya? Wa anna, dan sesungguhnya kami, kunna adalah kami. Kunna ini bentuk mati kan? Mati dari kata kana. Jadi ininya mati, ininya mudhari. Ini menggambarkan terus menerus. Ini menggambarkan masa lampau. Dan sesungguhnya kami adalah kami telah dulu terus menerus dari langit itu maqa'id, punya tempat duduk. Untuk apa? Lis-sam'i, untuk mendengarkan. Nah, bentuk mati di sini di counter oleh ini. Ini lampau, ini al-an contohnya sekarang. Al-an sekarang artinya. Jadi kalau tadi di sini kita ini menggambarkan tentang keadaan di langit dulu, al-an sekarang ini maksudnya ketika diutusnya Nabi Muhammad. Famay yastami'il an, ini sudah beda dengan disami tadi. Ini dari kata tama. Yes, tami'u. Tapi berubah jadi yastami'i. Ya. Yastami'u berubah jadi kasroh karena Iya, itu asal kata yastami al-an. oh Oke, gitu. Karena adu ainnya mati, ini asalnya di sini mati. Yastami al-an. Ya. Oh, iya. Susah kan? Jadi kasrah. Huruf mati betul-betul alif lam. Susah, maka dibantu dengan baris Kasrah, ya. kasroh. Karena susah baca. Nanti orang-orang ngomong susah. Karena ya famay yastami al-an, patah-patah kan itu? Ya. Nah, orang-orang gak suka begitu, jadi meluruskan. Famay yastami'il an. Ya, yastami, kita lihat tadi. Yastami' itu artinya betul-betul mendengarkan. Jadi kalau di sini tadi dari kata sami ini berarti Mendengarkan. ini polanya apa dan namanya ini apa nih? Isim fi'il huruf. Sami ini isim fi'il atau huruf? Isim. Isim. Tahu dari mana? Kasrah. Belakangnya kasrah. Jawabannya isim benar. Alasannya belum tepat. Ini isim, tahu dari mana? Al ya. Sama. Alif lam. Alif lam. Tadi diawali Alif lam, bisa. Ya. Alif lam. Kedua ini huruf jar kan? Li. Iya, iya, betul. Baju ya. Iya. didahului huruf jar. Nah,
Ada huruf jar, ada alif, lam. Dua penguat bahwa itu kata benda. Dari kata apa ini? Sama. Sami'a. Samiha. Sami'a. Berarti kalau sami'a dengan sam'i, ini berarti kata benda apa? Berarti masdar kan? Berarti ini masdar. Masdar dari sami'a. Fi'ilnya samiha. Kata kerjanya sami'a. Ini sam'i adalah masdarnya. Nah kita lihat di sini perubahan dari sami'a ke istama'a. Dari 5 huruf. Iya, sudah ditambah dengan ista itu. Ista. Ista itu diminta mendengar. Kalau bisa begini, kalau sami'a perintahnya sami'a bentuk sedangnya yasma'u. Berarti perintahnya apa? Isma. Oke, alhamdulillah isma. Isma. Kalau istama'a itu perintahnya istami. Istami. Nah kalau perintah isma dengan istami itu beda. Istami itu artinya dengarkanlah dengan saksama, dengarkanlah dengan benar-benar, dengan sungguh-sungguh, gitu loh. Kalau isma dengarkanlah, gitu. Jadi penambahan ini mempengaruhi kepada arti tambahan arti tadi untuk menguatkan dengernya. Makanya kalau dalam Al-Quran, wa idza quri'a alaihimul Qur'an, kalau Quran dibacakan kepada mereka, fastami'u. Nah, dengarkannya bukan pakai ini, tapi ini. Dengerin benar-benar gitu. Siap. Paham? Nah dari sini apa yang kita lihat? Dulu dengan kita tidak niat dengar, kedengeran gitu loh. Saking mudahnya dapat bocoran informasi itu. Ini menggunakan kata sami'a. Tapi sekarang semenjak diutus Nabi Muhammad SAW, itu penjagaan di langit itu begitu ketat. Kita dengan sungguh-sungguh, dengan niat, dengan pakai pola, dengan pakai taktik saja mendengarkan, nggak bakalan nemu. Ini mendengar di sini kan untuk mencuri informasi. Wah gitu. Famay yastami'il an, maka siapa yang betul-betul bersungguh-sungguh pengen dengerin hari ini, al-an sekarang saat ini, yajid, dia akan mendapati lahu, baginya, padanya. Sekarang pertanyaan saya, hu ini kembali kemana? Bagi yang akan mendengarkan. Kembali kemana dalam ayat ini? Bukan? Siapa saja yang ingin Domir, hu itu kan domir. Ya. Domir itu berarti isim kan? Berarti dia menggantikan isim. Yajid kan fi'il. Betul? Yajid kan di fi'il mudhari. Nah, pertanyaannya, hu ini kembali kemana? Menggantikan apa? Man. Keren. Siapa yang mendengarkan? Kan faman, maka siapa yang, atau maka orang yang, ya, yajid, dia mendapati padanya, bukan niatnya ini bukan man, yang yajidnya ini yang ini dia, yajidnya ini kembali ke man. Siapa kita lah? Maka siapa yang yastami'i ini kembali ke mana lagi kan? Dia berusaha mendengarkan al-an sekarang, yajid, dia akan mendapati, dianya masih sama dengan yastami, kembali ke man. Lahu, padanya, nah hu-nya ini kembali ke mana? Dia juga. Man juga, Pak. Enggak. Enggak. Mendapatinya. Coba sebelahnya Pak Ardi. Apa itu gambaran api?
Ini di sini. Langit, langit ya. Oh, tempat duduk. Langit ya. Kalau diartikan hu ini kembali ke man lagi, Ya. dia akan mendapati untuknya, kan gitu? Untuknya, untuk orang yang tadi, yang mendengarkan tadi, sihabar rosoda, Ya. sihabar rosoda, berarti ke orangnya. Nah kalau saya memahami di sini bisa juga diartikan dengan makroin. Yajid, dia akan mendapati padanya, pada tempat-tempat duduk itu, tempat-tempat yang biasanya dipakai untuk mendengarkan tadi. Bisa dipahami? Bisa juga. Ya, bisa juga. Jadi ini bisa kemungkinannya kembali ke man, Ya. bisa naik ke atas ke makroin. Dikembalikan ke man berarti si orang yang mendengarkan itu akan menemui apa? Syihaban rosoda. Syihab sudah ditemukan sehuban sebelumnya. Bola api kan? Bola api. Rosoda tadi disebut dengan mirsod. Baikkan. Kalau sekarang mungkin rosoda itu CCTV. Ya. Mirsod itu bisa disebut dengan CCTV. Alat untuk mengintai, alat untuk memantau. Ya, mirsod, alat untuk mengintai, alat untuk memantau. Nah kalau rosoda, berarti masdarnya syihabar rosoda, bola api yang memantau, bola api yang memantau, Atau mengintai. yang mengintai. Artinya bola api itu siap, Siap? siap Ya. melemparkan diri atau dilemparkan oleh Allah. Kalau kita bicara hakikatnya pasti dilemparkan. Dilemparkan. Ya, itu dilemparkan. Karena tidak ada satupun yang bergerak di muka bumi ini Siap. kecuali penggerak utamanya adalah Allah. Adam. Penggerak utamanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat. Famay yastami'il an. Jadi saya pertama kata kunci kita untuk membandingkan waktu sebelum Nabi Muhammad diutus dengan setelah Nabi Muhammad diutus berkaitan dengan penjagaan di langit. Nah, apa pentingnya penjagaan ini? Kembali lagi tadi, menjaga kemurnian Al-Qur'an. Itu. Makanya hubungkan dengan ayat lain, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Quran ini dan kami yang jaganya gitu. Nah, ini salah satu bentuk penjagaan Quran, penjagaan Allah Subhanahu wa taala agar Quran jangan bercampur aduk dengan hal-hal yang lain. Sumber informasi yang kemungkinan bisa tercampur aduk dengan Quran ini melalui proses ini tadi nih, proses curi dengarnya para jin. Nah, ini yang ditutup. Ini yang ditutup. Kalau dulu hanya sekedar dengar kedengeran, malah sekarang dengar sungguh-sungguh nggak akan dapat mendengarkan lagi. Famay yastami'il an, siapa yang benar-benar mau mendengarkan hari ini, saat ini, yajid, pasti dia mendapati lahu untuk dirinya atau pada tempat mendengar itu syihabar rosoda, bola api yang terus memantau, terus mengintai. Kalau saya cuma satu berkata alhamdulillahnya begini, kita kan nggak bakalan tahu itu cinta di langit itu kalau nggak melalui ayat ini. Iya kan? Alhamdulillah gitu. Nah, orang Soviet, orang Amerika dan negara-negara maju lainnya, Cina hari-hari ini, itu membutuhkan dana besar itu untuk mengetahui keberadaan di atas. Ilmu dan dana yang besar gitu. Nah, kita nggak punya kedua-duanya. Kita nggak punya kedua-duanya. Dana habis buat bansos. Iya. Ilmu
udah nggak doyan karena sudah ini oleh makan siang gratis. Untung ada Al-Quran kan gitu. Untung ada Al-Quran. Informasi Quran akhirnya kita menjadi tahu apa yang di luar dari usaha kita. Allah memberitahukan informasi yang berada di langit. Ya. Dan kelebihannya lagi, informasi ini tidak hanya sekedar mengetahui posisi di sana. Makanya orang yang pergi ke bulan kan hanya mengetahui posisi itu. Ini kan berkaitan dengan rahasia. Yang pergi ke bulan juga belum tentu tahu ini. Fahim? Wa anna kunna, dan sesungguhnya kami, kunna adalah kami, naqudu minha, kami duduk di langit itu, maqa'ida lis-sam'i, tempat duduk, pada tempat duduk, lis-sam'i, untuk mendengarkan. Jadi kalau bahasa kitanya begini, kalau kita dengar orang-orang ngobrol-ngobrol dulu, kan sering kita dengar itu. Kalau orang tua-tua berdosa ya, gitu. Dulu, nah gitu. Iya. Dulu ada yang bilang, dulu aneh kalau dari Srengseng ke Joglo itu naik motor juga merep juga nggak bakalan nabrak. Menggambarkan betapa sepinya jalan begitu. Ya. Dulu ada dari Srengseng ke perapatan Joglo pakai motor itu nggak bakalan nabrak. Kalau dilihat dari sepinya. Nah, sekarang yang merem meleng dikit aja lewat. Faman yastami'il an, siapa yang betul-betul mau mendengarkan saat ini, yajid lahu, dia akan mendapati untuknya syihabar rasada, bola api yang mengintai, terus mengintai, memantau. Baik. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam. Ya. Mim matinya masukkan ain ke mimnya lagi. Sam. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam. Ya. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam. 1, 2, 3. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam. Ya. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam. Untuk awalnya dibedokin aja dulu. Sama. Tapi sambil nanti dihalusin. Kalau sudah halusnya itu nggak begitu ainnya itu nggak begitu medok begitu. Lisan. Nah, tapi nggak mungkin sampai ke situ kalau nggak lalu medok dulu gitu. Jangan-jangan nanti lisan beda dong. Itu nggak ada ain itu lisan.
wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'. 1 2 3. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'. Ya. Tadi kata barunya maq'id, tempat-tempat untuk mendengarkan. Maq'ida lis-sam' wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'. Ya. فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. Ya. فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. Ya, sampai 1 2 3. Bar itu mah bila guna tanwin bertemu dengan ra. Faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Lagi. Faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. 1 2 3. Hafal? Karena di sini ada huruf fa. Fa ini jawab dari yang tadi. Ya. Fa ini jawab dari ayat sebelumnya. Tadi disebutkan dan sesungguhnya kami duduk di langit itu di tempat-tempat duduk untuk mendengar. Jadi seperti orang dulu gitu lah. Kalau kita bahasa bernostalgianya. Tapi kini, nah jawabannya begitu. Dulu, kini, faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Ya. Faman yastami'il ana yajid lahu shihaban
3. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Oke, sebagian sudah 70, sebagian 30. Nanti Pak. Nilai hafalannya. Iya? Bagian 20. Sebagian baru sekitar 40 lah. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Ya, wa anna 1 2 3. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Ada beberapa pertanyaannya kan ini, ngerti, hafal, ya, faham, hafal, kan gitu. Jadi dari 3 poin penilaian, kan 3 poin penilaian itu, saya yakin sudah lumayan lah kalau digabungkan. Ngerti, alhamdulillah dapat 80. Faham, lumayan 70. Hafal, nah harusnya kan supaya nilainya tinggi hafalannya 100 dong harusnya. Supaya nanti ketika dibagi 3 nilainya kan minimal bela yang C. Nah dari jok yang kita buat ini mengarahkan ini kita bahwa ada banyak muatan dalam sekali baca itu gitu. Ada bahasanya, ada memahaminya, ada menghafalnya. Belum lagi nanti tahsinnya. Nah ada lagi itu, ya. Kalau selama ini kan begini, terpisah. Kalau di musabaqah itu kan yang tahsinnya qori kan, iya, lagunya, tajwidnya kan gitu satu orang. Kalau nanti ada fahmil Quran untuk pemahaman itu bukan orang itu, orang lain. Ngerti nggak maksudnya? Iya. Tahfiz nanti dia orang lain lagi gitu. Jadi selama ini tidak banyak orang yang satu orang tapi dia menguasai banyak hal dari Quran ini. Bisa pahami? Makanya kita lihat sekarang kalau kita mencari orang yang tahfiz, orang yang maaf tahsinnya bagus, banyak kita baca aja qori-qori. Itu sudah otomatis itu bacanya bagus. Dan kadang-kadang juga sudah nyambung dengan tahfiz. Tapi sekarang berkaitan dengan yang ngerti isinya, belum tentu yang bisa ngerti, karena membutuhkan disiplin ilmu sendiri. Nah ini yang coba kita gabung ini. Jadi kalau ibu merasa, memang ini, ya memang saya nggak jujur mengatakan bahwa ini nggak sederhana gitu loh. Ya, apa yang kita pelajari tidak sederhana. Tapi kan nggak mungkin saya buka dari awal ceritanya. Kalau saya buka dari awal, ya kan ikut ngaji. Ibu-ibu, yuk kita belajar ini, tapi ini agak berat loh ya, agak berat. Enggak ada yang mau ngaji orang. Ya gitu. Ya, orang kita tuh paling susah kalau untuk diajak yang agak sedikit. Pusing. Nah serius gitu. Makanya ada joke begini, saya ketawa sendiri. Terkesan agak sedikit jorok, saya mohon maaf. Tapi jujur saya ngakak sendiri itu bahasanya, berkaitan dengan fenomena kita.
dikasih ilmu, jadi dikasih ilmu dapat tahu kan? Dikasih ilmu jadi tahu. Dikasih makan gratis jadi kesimpulannya. Nah, yang menarik kesimpulannya itu. Yang kesimpulannya itu. Pak ini tahan dulu, belum lucu Pak ini. Jadi kesimpulannya, pendukungnya tidak mau dikasih Ilmu. tahu. Pendukungnya tidak mau dikasih tahu, maunya dikasih. Begitu kreatif orang sekarang Ya. membaca keadaannya, mereka mengekspresikan, menganalisa, ya keadaan dengan bahasa mereka masing-masing. Ya, dengan mata. Ya. Kan jadi. Sama Quran yang dalam Allah Subhanahu wa taala. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Ya, wa anna 1 2 3. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Kalau kita boleh buat judul ayat 9 ini, judulnya apa ya? Ya, ini kan membuat judul berarti memahami kan ini? Ya. Ukuran pemahaman kan bisa membuat judul. Kira-kira judul yang pas ayat 9 ini apa? Lain dulu, lain sekarang. Lain dulu, lain sekarang. Tapi kepanjangan judulnya. Ada nggak bahasanya singkat? Kuping. Iya. Bukan keponya. Ini kan menjelaskan kan ya? Menjelaskan betul. Maksud apa? Tadi sudah benar itu para mas sudah benar itu. Ya. Tapi kalau kepanjangan lain dulu dan sekarang gitu. Perubahan ya. Betul? Ya. Kan judulnya kan kata kuncinya. Kan judul itu ya singkat tapi maknanya padat. Perubahan. Ya. Nah, gitu. Jadi baca ayat 9 ini harus ujung pada perubahan. Perubahan. Mau tanya, sebelum Al-Quran itu kan sudah ada kitab-kitab lain, Iya. tambah Zabur, Al-Quran. Kenapa yang dulu juga nggak diprotek? Setahu saya pada dasarnya diprotek Pak. Karena setiap yang dari Allah itu pasti dicegah ya, dicegah gitu. Atau tetapi karena memang ulah-ulah syaitan tadi, ulah-ulah manusia tadi, ya. Nah sehingga pertama di faktor kalau di awal tadi sudah jelas. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan az-dzikra Al-Qur'an dan kami yang menjaganya. Nah sekarang kita lihat bagaimana Allah menjaganya itu, termasuk dalam bentuk kita tadi, kita seperti ini, ya. Kita diberi reward ketika membaca, kita diberi reward ketika menghafal. Satu di zaman Nabi Muhammad SAW itu Nabi bahkan melarang orang menulis hadis. Ketika ini ayat Quran mesti turun, Nabi melarang sahabat menulis ucapan Nabi. Ya, supaya apa? Jangan nanti tercampur aduk ini ucapan Nabi atau ini wahyu. Kalau Quran, ketika Nabi terima dari Jibril, Nabi hafal, kemudian Nabi pulang kumpulin sahabat, Nabi baca di depan sahabat berkali-kali, namanya halakoh, lingkaran. Ya, sahabat itu dibuat lingkaran.
Nabi baca, kemudian Nabi tes itu hafalan sahabat itu. Iqra, Iqra, Iqra. Setelah selesai semua, uktub, tulis. Jadi sejarahnya kalau kita lihat, duluan dibaca, dihafal, baru ditulis. Nah, untuk nanti saling menjaga ini. Tulisan ini kan bisa diubah. Iya kan? Kan sekarang ambang batas partai kan udah berubah. Enggak, otak saya masih belum beres, ini masih iya. Jadi mengaruhi gitu. Karena mungkin saya nggak bisa ikut ke DPR kan ya. Kemarin aki-aki yang di Asalam, Ustaz, udah ngumpul nih di Asalam. Ini udah berapa orang? Geng-geng Asalam. Geng-geng itu 78, 79 itu umurnya. Itu geng-gengnya gitu. Mau ikut nggak salat Jumat di DPR? Ya Pak, saya lagi di jalan, saya lagi ke Sentul. Jadi mungkin kadang-kadang nggak keluar, jadi keluar di cici-cici. Ngoceh-ngoceh kemana-mana, tetap aja masih ke situ juga. Mohon maaf ya, begitu. Jadi supaya tulisan tadi tidak diubah, ada hafalan kan itu. Nah kalau orang nggak hafal tapi ditulis, nanti kan misalnya tulisan diubah, dianggap hafalan baru. Itu cara-cara pemeliharaan Allah. Jadi saya yakin bahwa setiap firman-Nya dari 4 tadi, Taurat, Zabur, Injil, itu pasti ada pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita balikin lagi bahwa Quran adalah penyempurna kan? Quran adalah penyempurna. Nabi Muhammad adalah penyempurna ajaran. Nah, tentu di bagian akhirnya ini, kalau bahasa ini finishingnya ini betul-betul kan kalau kita buat satu produk itu kan yang quality control itu kan luar biasa kan itu, kualitas ilmunya dia harus betul-betul luar biasa. Nah itu salah satu ya. Dan kita lantas berpikirnya tadi pasti bahwa setiap kalam Allah yang diturunkan ke muka bumi ini pasti mendapatkan penjagaan. Tapi kalau kita lihat lagi bahwa puncak penjagaan itu ada ketika Al-Quran. Kesimpulannya nanti untuk meyakinkan kita bahwa sekarang kita tidak usah dengan adanya zaman ilmu pengetahuan, itu tinggal kita cek aja Quran asli dengan yang ini. Ya, Quran asli dengan yang ini. Jadi satu, kalau orang mau sedikit berpikir dengan jujur mencari kebenaran ini, kitab sucinya tadi, bandingkan aja kitab yang ditulis sekian ratus tahun yang lalu dengan yang sekarang. Satu. Yang kedua, kita pemeliharaan tadi dari sekian banyak orang yang menghafal Quran. Tambah lagi hari ini sudah jutaan orang yang berbondong-bondong untuk menghafal Quran. Iya, saya kemarin setelah pengajian di Sentul diajak oleh yang jaga rumah itu, Ustaz, udah pernah ke Masjid Andalusia belum? Milik Syafi'i Antonio kan? Milik Syafi'i Antonio. Belum Pak. Yuk kita soal sana sekali ya. Alhamdulillah, biar sekali jalan. Jadi bukan hanya sampai ke sini, tapi saya secara spiritual saya sampai ke sana. Ya, Masya Allah, saya merasa bangga, saya merasa terharu, saya sangat memunculkan dream, mimpi bahwa next Islam itu akan berkembang. Pak itu dari perapatan itu, dari bundaran itu ke Masjid Andalusia itu lumayan jauh. Itu kita melihat parkir mobil sampai ke bawahnya sini lagi. Jadi sampai sebelum perapatan itu udah parkir mobil orang untuk menuju masjid. Di situ padat mobil, orang di dalamnya luar biasa. Kedua di situ saya lihat ada kampus. Itu yang saya suka. Jadi sebenarnya masjid apa kampus itu harus satu. Iya, satu. Yang kedua sebelah sini ada gedung tahfiz. Iya, di situ disebut tahfiz
tarjamah Al-Quran. Dalam hati saya, oh kita sudah sedikit lebih. Kalau dia baru tarjamah kan, kita sudah sedikit lebih. Kita tajam. Oh, ada juga lah masuk di sini. Alhamdulillah. Ya, kita sudah sedikit lebih keren gitu. Ya, mereka baru sampai di tarjamah. Tapi yang saya sukanya tadi bahwa masjid berdempetan dekat kampus. Ini untuk menggambarkan bahwa dua hal ini sama. Kampus ranah mencari ilmu, masjid ranah mengaplikasikan ilmu. Supaya jangan sampai seperti sekarang antara kampus dengan medan pertempuran itu jauh beda. Sehingga bingung kan ketika orang kampus ngomong sebut partisan. Betul? Karena tadi ranah aplikasi itu tidak pernah didekatkan dengan kampus, dipisah oleh yang namanya ranah kekuasaan itu. Sebenarnya kalau buat tesis juga bisa gitu, ya, buat tesis bisa itu, ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulannya tadi ya, kesimpulan bahwa pemeliharaan Allah terhadap Al-Quran ini sesuatu yang luar biasa. Di Qurannya sendiri dipelihara. Misalnya kalau ada huruf Fawatihus Suwar kan? Huruf Fawatihus Suwar. Alif Lam Mim, Alif Lam Mim. Selama ini dalam tafsir klasik hanya diterjemahkan wallahu ya'lamu bimuradi, wallahu a'lamu bimuradi. Hanya Allah yang mengerti maksudnya. Tapi dalam tafsir kontemporer, tafsir terkini itu sudah mencari tahu apa rahasia huruf Fawatihus Suwar itu. Ternyata huruf alif, huruf lam, huruf mim dalam surat Ali Imran, dalam surat Al-Baqarah itu menggambarkan jumlah huruf alif, lam dan mimnya itu diulang dalam satu surat itu jumlahnya habis dibagi 19. Berarti kalau tidak habis nilai baginya, ada yang ditambah atau dikurangi oleh manusia. Yasin, surat Yasin berapa ayat? 83. Berarti jumlah huruf ya dan huruf sin dalam surat Yasin 83 ayat itu diulang habis dibagi 19. 19 itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak habis nilai baginya, berarti ada huruf dari Quran ini yang ditambah atau dikurang. Itu pemeliharaan Allah. Itu pemeliharaan Allah. Kesimpulan kita, jangankan ayat, jangankan kata-kata, huruf saja itu nggak bakalan berubah. Sebegitu hebatnya pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mengambil bagian dalam memelihara Al-Quran. Maka orang yang hafal itu disebut dengan hafiz. Hafiz itu secara bahasa berarti memelihara Al-Quran dalam ingatan, memelihara Al-Quran dalam pikiran. Dan lanjutannya lagi memelihara Al-Quran dalam perbuatan. Ya, sampai ketemu Sabtu depan insyaallah. Jadi kita sepakati bahwa untuk Ramadan kita di hari yang sama, jamnya yang berbeda. Jam 10 sampai zuhur bareng. Kalau besok masih jam biasa, ya, masih jam pagi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sampai ketemu Sabtu depan insyaallah. Kembali bagi yang besok tidak ada acara, saya sangat mengharapkan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa hadir di Masjid As-Salam. Ya, jam 7 sampai setengah 10. Ya, biar kita ngopi bareng, kita sarapan bareng. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.